Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? So pastinya baik-baik saja ya kan? Oke, begitu juga dengan saya, baik juga. Okay, today our lesson is narrative text. Hari ini pelajaran kita adalah tentang teks naratif. Naratif teks itu adalah salah satu jenis teks yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Ayo, siapa yang tahu ada berapa sih jenis teks yang dipelajari di tingkat SMP atau MTS? Saya rasa sih pas waktu kalian kelas 7 atau kelas 8 ya, itu ada tentang beberapa teks yang sudah dipelajari. Yes, that's right. There is 5 texts. What are they? Yes, the first, descriptive text. Second, procedure text. The third, report text. The fourth, recount text. And the last, yes, narrative text. Oke, kita langsung saja ya ke materi kita, naratif teks. Naratif teks atau teks naratif adalah teks yang menceritakan tentang cerita imajinasi atau hayalan atau dongeng yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. The goal or the purpose or the aim of narrative text is to entertain or amuse the reader. To entertain or amuse the reader. Untuk menghibur para pembaca. Adapun susunan-susunan dalam cerita naratif atau teks naratif, jenis structure, orientation. Orientation is sets the scenes and introduce the participants or characters of the story, the time and place where the story happened, who, what, when, and where. Di orientasi diceritakan bahwasannya teks naratif itu berisikan tentang tempat dan pengenalan karakter, pemeran, atau pelaku cerita. Siapakah pelakunya, kapan terjadinya, dan di manakah tempat terjadinya cerita ini. Next, lanjut ya. Complication. Complication is a crisis arises. Ya. A series of events in which the main character attempts to solve the problem. Di konflik ini menceritakan tentang sebuah kasus yang muncul antara pemeran utama dan pelaku-pelaku yang lainnya, ya, di dalam cerita naratif itu. Next, resolution. Nah, resolution is the crisis is resolved for better or worse. Nah, di dalam resolusi ini, kasus itu dipecahkan masalahnya. Apakah masalah tersebut akan lebih baik atau malah lebih buruk? Happy ending or bad ending? Next, reorientation. Nah, the reorientation, it is optional. The ending of the story, it sometimes contains the solution. Nah, di dalam reorientation ini memberikan alasan atau komentar yang umum
atau opsional. Next, language features atau tata bahasa dalam cerita naratif ya, yang dipakai itu apa-apa saja. Yang pertama itu simple past tense. Yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, kosakata, bendanya, tindakan yang terkait dengan kehidupan tokoh ceritanya. Yang keempat, adverb penghubung waktu seperti first, then, after, before, at last, finally, dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan nominal, singular and plural. Yang contohnya a dog misalnya, terus pluralnya itu dogs, ya kan, banyak gitu. Yang kelima, adverbs and prasa, proporsional, penunjuk waktu. Contoh itu seperti a long time ago, one day, once upon a time, in the morning, dan sebagainya. Yang ketujuh, ucapan tekanan kata atau intonasi. Yang kedelapan itu tanda bacanya ya. Jangan lupa dalam tata bahasa itu ada tanda bacanya, itu betul-betul diperhatikan. Lanjut, kita masuk ke dalam jenis-jenis teks naratif. Yang pertama itu adalah folk tale atau cerita rakyat. Folk tale adalah salah satu jenis teks yang bermula dari penyampaian mulut ke mulut tentang dongeng atau cerita rakyat. Di Indonesia banyak sekali teks yang berjenis folk tale, antara lain cerita bawang merah dan bawang putih dan cerita Malin Kundang. Itulah cerita yang terkenal ya sampai sekarang. Berikutnya ada legenda atau legend. Legend adalah salah satu jenis teks prosa. Prosa rakyat yang dianggap oleh pemilik cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif. Contoh, cerita legenda adalah legenda Sangkuriang dan legenda Candi Prambanan. Berikutnya itu adalah myth atau mitos. Mitos adalah salah satu jenis teks naratif yang tokohnya adalah para dewa atau makhluk setengah dewa yang tempatnya terjadi di dunia lain pada masa lampau ya. Mitos pada umumnya itu menceritakan tentang terjadinya alam semesta. Contoh, cerita Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Berikutnya ada fable. Fable adalah salah satu teks naratif yang menggunakan tokohnya itu biasanya hewan sebagai tokoh utamanya. Contohnya itu adalah cerita Si Kancil. Ada itu Si Kancil dan buaya, ya kan? Banyak sekarang cerita-cerita yang ada di cerita televisi untuk anak. Berikutnya ada short story atau cerita pendek. Cerita pendek ini adalah bentuk teks naratif yang bersifat fiktif dan merupakan bentuk teks naratif yang paling mudah ditemukan. Contoh,
The Frog Prince. The Frog Prince itu adalah pangeran kodok, ya kan? Dan Rapunzel atau Cinderella. Okay, my students, I think it's enough. Ceritanya cukup sampai di sini ya. Lain kali videonya kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.